ayat-ayatnya, waliyatadzakkara ulul albab, dan supaya orang yang berakal bisa mengambil pelajaran darinya. Maka sekarang talanjutang malik jamaah sekalian, pembahasan tafsiran singkat dari juz yang ke-29. Masih kita berada di dalam surah Al-Qalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Qalam, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kadzalikal 'adzab wa la'adzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Setelah Allah menyebutkan di dalam beberapa ayat sebelumnya tentang orang-orang yang ingkar kepada Allah, yaitu Allah cabut nikmat dari mereka di dunia. Dengan si ingkar kepada Allah, Allah cabut nikmat mereka di dunia. Setelah itu Allah mengatakan, kadzalikal adzab, seperti itulah azab di dunia, seperti itulah hukuman di dunia. Cuman wala adzabul akhirati akbar, dan sungguh azab di kehidupan akhirat akbar, jauh lebih besar. Itu hukuman di dunia, cuman hukuman di akhirat jauh lebih besar. Para jamaah sekalian, pada hari kiamat ada dua bentuk balasan. Yang pertama balasan kebaikan, dan yang kedua balasan keburukan. Balasan kebaikan di akhirat jauh lebih besar ketimbang balasan kebaikan di dunia. Orang yang berbuat baik di dunia terkadang dia diberikan balasan di dunia. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam riwayat Imam Muslim, Innallaha la yadhlimu mu'minan hasanatan, sesungguhnya Allah tidak mungkin menzalimi kebaikan seorang mukmin, tidak mungkin. Ara dengan beriman melakukan kebaikan, Allah tidak mungkin menzalimi kebaikannya. Yu'ta lahu biha fid dunya, Allah berikan dia balasan di dunia. Jadi ada orang berbuat baik, Allah berikan balasan di mana? Di dunia. Wa yuddakharu lahu fil akhirah, tetapi Allah juga menyimpankan baginya balasan di akhirat. Mana lebih besar, balasan kebaikan dunia atau balasan kebaikan akhirat? Balasan kebaikan akhirat. Begitu pula para jamaah sekalian, balasan keburukan. Terkadang ada orang berbuat buruk di dunia dibalas oleh Allah, dihukum oleh Allah. Contoh misalkan Nabi SAW bersabda, Nabi SAW menyebutkan, Ma min dzambin a'jalallahu uqubatahu min uquqil walidaini wal baghi, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada dosa yang paling Allah percepat hukumannya di dunia ketimbang hukuman dari dosa durhaka kepada kedua orang tua. Ya, durhaka kepada orang tua paling cepat Allah datangkan hukumannya di dunia. Ma'a ma yaddakhira lahu Allahu fil akhirati, di samping ada hukuman yang Allah simpankan di akhirat. Ya, orang-orang yang berbuat durhaka kadang langsung dia dapatkan di dunia. Disebutkan di dalam sebuah kitab judulnya Mausu'atul Akhlaq. Disebutkan ada seorang anak laki-laki, dia menyeret bapaknya di dalam rumah. Yang ngoros bapaknya di dalam rumah ini, dia seret, dia oros-oros bapaknya. Ya, bapaknya sudah tua, diseret, dioros-oros sampai mendekati pintu rumah. Dia ingin membuang, bahkan menyeret orang tuanya sampai halaman rumah.
Tetapi ketika bapaknya tersebut sampai di pintu rumah, apa kata dia kepada anaknya? Wahai anakku, cukup sampai di sini, anakku, cukup. Kenapa? Karena dulu saya juga menyeret bapak saya sampai di sini. Subhanallah. Tidak ada dosa yang paling Allah segerakan hukumannya daripada durhaka kepada kedua orang tua. Di dunia, di samping hukuman Allah simpankan di akhirat. Berarti ada balasan keburukan di dunia, ada balasan keburukan di akhirat. Mana yang lebih besar? Balasan keburukan di akhirat. Kadzalikal azab. Seperti itulah azab dunia. Wala azabul akhirati. Dan sungguh azab akhirat akbar, jauh lebih besar. Angkat jamaah sekalian, kalau kita melakukan kebaikan, niatkan untuk mendapatkan balasan akhirat atau balasan dunia? Balasan akhirat. Niatkan ketika meninggalkan larangan untuk terhindar dari hukuman akhirat. Iya. Karena balasan akhirat, kebaikan ataupun keburukan itu yang lebih besar. Kenapa balasan akhirat selalu lebih besar? Karena balasan akhirat itu sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Selaku si bernyawa, semua makhluk yang hidup akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya balasan pahala kalian tuwaffaun disempurnakan yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Itu yang membuat balasan akhirat ini besar. Karena sempurna, lamun dunia tidak sempurna. Kebaikan ataupun keburukan. Oleh karena itu sekali lagi, kalau pelungguh mengerjakan kebaikan, niatkan balasan di akhirat. Kalau pelungguh meninggalkan keburukan, niatkan supaya terhindar dari hukuman akhirat. Karena ada sebagian dengan meninggalkan keburukan karena takut hukuman di dunia. Masih ingat deh corona, oke? Ya, ada orang dia tidak berani jabat tangan laki perempuan, takut kena corona. Sebelum terjadi corona, ya demen jabat tangan laki perempuan, demen jabat tangan. Cuman musim corona, stop dulu katanya. Stop dulu. Kenapa? Takut kena corona. Kenapa tidak meninggalkan perbuatan itu? Kenapa tidak meninggalkan jabat tangan laki perempuan yang bukan mahram? Karena takut terhadap azab Allah pada hari kiamat. Kenapa bukan itu alasannya? Iya. Jadi lamun meninggalkannya karena takut corona, selesai corona balik tulak. Tetapi kalau meninggalkannya karena azab akhirat, mau ada corona, tidak ada corona, tetap akan ditinggalkan. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan azab akhirat itu jauh lebih besar. Tetapi bagi siapa yang takut dengan azab akhirat ini, lau kanu ya'lamun, seandainya mereka mengetahui. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, "Lau ta'lamuna ma a'lam." Seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, labakaitum katsiran, kalian akan lebih banyak menangis, wala dhahiktum qalilan, dan kalian sedikit tertawa. Syaratnya kalian mengetahui apa yang aku ketahui. Para ulama mengatakan yang diketahui oleh Nabi SAW adalah azab neraka. Cuman kita tidak tahu ya azab neraka ini. Ya, sehingga kadang kita banyak tertawa akhirnya. Nabi mengatakan kalau kalian mengetahui apa yang aku ketahui, la dhahiktum qalilan, kalian sedikit tertawa, wala bakaitum katsira, banyak menangis. Makanya Allah katakan lau kanu ya'lamun, kalau mereka tahu. Kalau tidak tahu dientengkan azab akhirat. Kalau tidak tahu maka dia meremehkan azab akhirat. Ada orang mengatakan, jamaah sekalian, ya, demen nih tata neraka katanya. Ketika dia diingatkan, jangan lakukan perbuatan ini, jangan lakukan perbuatan itu. Kenapa? Neraka balasannya. Gak apa-apa masuk neraka, demen nita. Kenapa? Karena kalau kita masuk neraka, kita bersama artis-artis katanya. La ilaha illallah. Ada orang yang mengatakan seperti itu. Diremehkan azab neraka. Kenapa?
karena mereka tidak tahu. Allah katakan azab akhirat jauh lebih besar lau kanu ya'lamun, kalau mereka tahu. Ya. Baik, ini dia ayat yang ke-23. Jadi ayat ini sekali lagi mengingatkan kita, kalau melakukan perintah niatkan balasan di mana? Akhirat. Kalau meninggalkan larangan niatkan karena takut hukuman di mana? Di akhirat. Ya. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, Inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Inna lil muttaqin, sesungguhnya untuk orang-orang yang bertakwa, 'inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Apa yang mereka dapatkan? Jannat, surga-surga, an-na'im, yang penuh dengan nikmat. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapatkan di sisi Tuhan mereka jannatin na'im, surga-surga yang penuh dengan na'im, nikmat. Antum perhatikan di dalam ayat ini Allah mengatakan syarat untuk mendapatkan surga di sisi Allah itu, setelah rahmat Allah, syaratnya hanya satu, yaitu apa? Harus kita mendapatkan gelar takwa ini. Ya, hanya itu syaratnya. Bukan syarat untuk masuk surga harus anak pejabat, bukan. Ya, kalau ingin masuk istana presiden harus anak pejabat. Ya. Kalau ingin masuk istana presiden harus anak pejabat. Kalau bukan anak pejabat, sebelum deket si gerbang sudah diusir. Kalau istana presiden, tapi ini kita bicara surga. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak melihat kepada wajah kalian. Allah tidak melihat wajah kalian. Wala ajsadikum, Allah tidak melihat badan kalian. Wala amwalikum, Allah tidak melihat harta kalian. Bukan itu yang jadi tolak ukur. Ya. Jadi bukan syarat masuk surga harus anak pejabat, nih. Bukan syarat masuk surga harus anak kiai, harus anak ustadz, harus anak tuan guru, nih. Hatta seandainya kita anak ama kangkung, yang penting bertakwa, insyaallah surga. Karena Allah yang membuat syarat ini. Innalil muttaqin, sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, jannatin na'im, surga yang penuh dengan nikmat. Dalam ayat yang lain di dalam surah Maryam Allah berfirman, wa tilkal jannatu, dan itulah surga, nurithu min ibadina, kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang bagaimana? Man kana taqiyya, yang bertakwa. Itulah surga yang kami wariskan kepada hamba-hamba kami, syaratnya yang bertakwa. Bukan syaratnya anak pejabat, sekali lagi bukan anak ustadz, anak kiai, bukan. Pada kita anak Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh di atasnya ustadz, Nabi ini. Anaknya Nabi Nuh kafir. Anaknya Nabi Nuh kafir. Bisa dia masuk surga? Tidak. Lihat bapaknya Nabi Ibrahim dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Sampai Nabi Ibrahim ngendeng kepada Allah pada hari kiamat. Ya Allah tolong, ya Allah ampuni bapak saya sudah menyesal hari kiamat. Bapaknya mengatakan, sekarang saya menyesal wahai anakku. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah tolong ampuni bapak saya. Apa kata Allah? Innallaha harrama al-jannata 'alal kafirin. Wahai Ibrahim, Allah mengharamkan surga bagi orang kafir. Bukan syaratnya anak bangsawan, bukan. Syaratnya apa? Takwa. Syaratnya takwa. Ya. Cuman dende dianggap enteng takwa ini. Ya. Mudah ucapannya. Setiap khutbah Jumat, mari kita tingkatkan iman dan takwa. Setiap Jumat. Lagu ya sulit takwa ini, bukan semudah mengucapkannya. Apa itu takwa? Imtithalul awamir, menjalankan perintah agama, wajtinabun nawahi, dan meninggalkan larangan agama. Terutama mulai dari perintah yang paling besar dan larangan yang paling besar. Perintah yang paling besar apa? Tauhid. Larangan yang paling besar syirik.
Tidak mungkin sampai ke derajat takwa selama masih berbuat syirik. Tidak mungkin. Kenapa? Allah yang menyebutkan seperti itu. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Wahai manusia, sembahlah, ibadahlah. Lamun ara kata ibadah di dalam Al-Quran maksudnya apa? Tauhid. Allah mengatakan, wahai manusia, tauhidkan Tuhan yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang sebelum kalian. Untuk apa kita tauhidkan Allah? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ya. Jadi ngimpi jamaah sekalian, kita masih minta di kuburan kemudian mengatakan, ayo tingkatkan iman dan takwa. Ngimpi. Nggak akan bisa sampai pada derajat takwa selama masih berbuat syirik. Nggak akan sampai. Karena ini dia larangan yang paling besar yang menghalangi orang sampai kepada derajat takwa, syirik. Ya. Jadi ini mulai dari perintah Allah si paling belik, tauhid. Larangan Allah yang paling belik, syirik, tinggalkan. Kemudian lanjutkan dengan perintah Allah yang paling besar nomor 2, yaitu ikuti siapa? Rasul alaihi salatu wassalam. Jangan menyelisihi Nabi alaihi salatu wassalam. Ini jalan takwa yang kedua. Ikut sunnah. Mimpi jamaah sekalian kalau kita masih berbuat bid'ah terus mengatakan iman takwa, mimpi. Siapa yang mengatakan seperti itu? Allah di dalam Al-Quran surah Al-An'am. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh. Allah suruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh. Ini jalanku, sunnahku yang lurus, ikuti. Wala tattabi'us subul, jangan ikuti jalan-jalan pemahaman-pemahaman yang lain. Fatafarraqa bikum an sabilih, karena kalau kalian ikuti jalan dan pemahaman yang lain, pecah belah lidah. Dzalikum wasaqum bihi, seperti itu wasiat Allah kepada kalian. Allah berwasiat supaya kalian ikut sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ya. Jadi mulai dari tauhid, jauhkan syirik. Selanjutnya ikuti sunnah, jauhkan bid'ah. Kemudian baru jalankan ketaatan yang lain, tinggalkan maksiat yang lain. Ini syarat untuk masuk surga soalnya. Berkecuali lamun dik dah milih tak masuk surga. Mending ngumpi-ngumpi, dik dah perlu bertakwa. Lamun dik dah milih, ya, arak kita dengan dik dah milih tak masuk surga. Arak. Ya. Nabi alaihi salatu wasallam madaita, kullu ummati yadkhulunal jannata, semua umatku akan masuk surga, illa man aba, kecuali sindik milih, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Berarti ara semua umatku masuk surga, illa man aba, kecuali yang tidak mau, kecuali sindik milih. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Sampai sahabat bengak heran, ya Rasulullah, wa man ya'ba, wahai Rasulullah, saya sindik milih sama surga. Siapa? Beliau mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang taat kepadaku, mengikutiku, dia yang akan masuk surga. Wa man asani faqad aba, siapa yang tidak mau mengikutiku, berarti ndik milih tama surga. Ya. Jadi siapa yang ingin masuk surga, ini ada satu syarat, takwa. Takwa. Jadi innalil muttaqina inda rabbihim, sesungguhnya untuk orang-orang yang bertakwa di sisi Tuhan mereka, jannatin na'im, surga-surga an-na'im. Dan ini sudah pernah kita sampaikan. Di dalam Al-Quran Allah tidak pernah menyebut nikmat surga itu dengan kata ni'mah, tidak pernah. Di dalam Al-Quran Allah tidak pernah menyebut nikmat surga dengan kata nikmat, tidak pernah. Nikmat bahasa Arab, nikmat itu. Wa in ta'uddu nikmatallah, kalau kalian menghitung nikmat Allah. Jadi bahasa Arab nikmat. Tetapi tatkala Allah nyebut surga, nikmat surga, Allah tidak pernah menggunakan kata nikmah, tapi Allah selalu menggunakan kata na'im. Jannatin na'im, jannatin na'im. Selalu Allah gunakan kata na'im. Kenapa? Karena na'im dalam bahasa Arab jamaah sekalian artinya nikmat yang sangat luar biasa yang tidak bisa dibayangkan. Itu na'im.
Itu naim. Iya. Nikmat yang sangat luar biasa yang tidak bisa dibayangkan, dan itulah dia nikmat surga. Nah, ini ayat yang ke-34. Jadi syarat masuk surga harus jadi bangsawan atau tidak? Tidak. Ya. Subhanallah. Pelunggu lihat Bilal bin Rabah. Bilal seorang mantan budak berkulit hitam. Mantan budak, mantan panjak. Tahu darn panjak? Bahasan tiang panjak. Mantan budak, mantan panjak berkulit hitam. Tapi Nabi SAW mengatakan dalam hadis sahih dari Bukhari Muslim, wahai Bilal, aku mendengar suara sandalmu di dalam surga. Masih hidup Bilal, tetapi suara langkahnya sudah didengar oleh Nabi di dalam surga. Padahal dia bukan orang bangsawan. Entah udah Abu Lahab. Abu Lahab ini masih satu garis keturunan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama mengatakan garis keturunan yang paling mulia secara mutlak garis keturunannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut kesepakatan ulama, disebutkan oleh Ibnul Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad. Beliau mengatakan wa nasabuhu Sallallahu Alaihi Wasallam asyrafun nasabi 'alal itlaq. Nasab Nabi SAW, garis keturunan Nabi SAW adalah garis keturunan paling mulia secara mutlak. Abu Lahab nyambung dengan garis keturunan Nabi SAW, tetapi di mana tempatnya? Sayasla naran zata lahab, masuk neraka yang menyala-nyala. Berarti syarat surga sekali lagi bukan bangsawan. Syaratnya hanya satu, takwa. Ya. Mudah-mudahan masih ingat pengajian Tuan Guru Entala Syekh Husni rahimahullah. Beliau sering mengatakan meskipun dana amak kangkung, okay. Kalau bahasa beliau, istilah beliau itu amak kangkung, istilah beliau. Wallahu alam dari mana beliau dapat istilah ini. Wallahu alam. Beliau sering mengatakan seperti itu. Iya. Meskipun da anak amak kangkung, lamun da bertauhid, ya insya Allah masih ada kesempatan selamat. Ya. Taib. Kemudian ayat berikutnya, ayat 35. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Afanaj'alu, apakah pantas kami menjadikan? Apakah pantas kami menjadikan al-muslimin, orang-orang Islam, kal mujrimin, sama dengan orang-orang yang berdosa, yaitu orang kafir? Allah melontarkan sebuah pertanyaan. Apakah pantas kami samakan antara orang Islam dengan orang kafir? Para ulama tafsir mengatakan ayat ini ada sebab turunnya. Tatkala itu Nabi SAW mengingatkan orang-orang Quraisy tentang hari kiamat. Orang-orang Quraisy, silahkan masuk Islam, silahkan beriman. Karena kehidupan ini bukan hanya kehidupan dunia. Ida hidup di dunia doang, tapi ada kehidupan akhirat. Dan di akhirat ada namanya surga, ada namanya neraka. Apa kata mereka? Ya Muhammad, tidak ada yang namanya akhirat. Seandainya pun ada yang namanya akhirat, seandainya pun ada yang namanya surga dan neraka, sama tempat kita di surga, kata mereka. Dendek takutin kami dengan neraka, jangan takuti kami dengan akhirat. Dek narak kehidupan akhirat, seandainya pun arah pada talaun li akhirat, yaitu sama-sama di surga. Sama kata mereka. Ya, kamu kira kamu saja yang akan masuk surga, sama kami juga akan masuk surga juga. Makanya Allah turunkan ayat ini. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Masa pantas kami jadikan orang yang Islam sama dengan orang yang kafir? Masa pantas kami jadikan orang yang beriman sama dengan orang yang ingkar? Tidak pantas. Ya. Secara akal pantas atau tidak? Ya. Lamun dapat dayang dengan jogang, kence dengan si waras, pantas atau tidak? Beda si madayangnya jogang. Ya. Jadi hatta menurut akal manusia pun tidak pantas, tidak pantas. Hatta menurut akal manusia kita menyamakan orang baik dengan orang buruk, enggak pantas. Ya.
Kalau ada orang mengatakan, lah pada jama ustadz nu kanca preman nu, lah pada jama ustadz nu kanca preman nu, semua orang akan menyalahkan orang ini. Kenapa engkau menyamakan antara ustadz dengan preman? Secara fitrah manusia saja menolak. Ya, cuman mereka orang-orang Quraisy mengatakan, Muhammad di takut-takutin kami dengan neraka ini, dengan akhirat. Seandainya pun arah akhirat tetap sama tempat kita di mana? Di surga. Maka Allah bantah melalui ayat ini. Ya. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Apakah sama atau apakah pantas kami jadikan orang yang Islam seperti orang yang kafir? Ya, cuman subhanallah, apa yang dilakukan oleh orang dulu pasti akan dilakukan oleh orang belakangan, pasti. Masih dah ingat hadis Nabi SAW riwayat Imam Muslim, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Kalian umat Islam akan mengikuti cara-cara umat-umat sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Termasuk masalah pemahaman dan pemikiran. Orang Quraisy dulu memikirkan, ya, kalau ada hari kiamat, pada tahu tak? Subhanallah, sebagian orang Islam mereka menyamakan antara wali Allah yang saleh dengan orang-orang yang tidak pantas dikatakan wali Allah. Di dalam pemahaman Sufiyah, jemaah sekalian, misalkan dalam pemahaman Sufiyah, mereka mengatakan seorang murid tidak boleh menegur guru. Apapun yang dilakukan oleh guru tidak boleh ditegur. Itu disebutkan oleh Ibnu Arabi di dalam kitabnya Al-Ibriz. Ibnu Arabi ini tokoh Sufiyah. Dia mengatakan apa? Enggak boleh ditegur. Kenapa? Karena apa yang dilakukan oleh guru itu levelnya, tingkatnya berbeda dengan kita. Bahkan seandainya kalian melihat guru kalian minum khamr, kata dia, jangan tegur. Kalau dia minum khamr, jangan tegur. Kenapa? Dia tetap wali Allah. Singgi tak ada sebagai murid khamr. Tetapi ketika sudah masuk ke mulut guru, itu madu jadinya, kata. Coba. Apa naj'alul muslimina kal mujrimin? Apa pantas kita samakan antara orang yang minum khamr dengan orang yang tidak minum khamr? Disamakan. Kalau pelunggu tidak percaya, silahkan lihat kitab Al-Ibriz, dia katakan seperti itu. Hatta ketika seorang syekh, seorang guru minum khamr, tidak boleh ditegur. Tidak boleh ditegur. Kenapa? Penglihatan kita sebagai murid itu khamr, tetapi hakikatnya beda ketika sudah masuk ke mulut guru. Dia langsung berubah menjadi madu atau menjadi air. Kenapa? Wali Allah ini. Subhanallah. Pemikiran dulu balik lagi pemikiran. Selalu seperti itu. Ya. Baik. Maka mari ikuti dalil dan ikuti fitrah kita. Ikuti dalil, ikuti fitrah kita. Allah Subhanahu wa taala ayat selanjutnya mengatakan, "Malakum, ada apa dengan kalian? Kaifa tahkumun? Bagaimana mungkin kalian punya pikiran seperti itu?" Ida jogang ke wahai orang Quraisy. Malakum, ada apa dengan kalian? Kaifa tahkumun? Bagaimana mungkin kalian memutuskan seperti itu? Sama antara orang beriman dengan orang kafir. Bagaimana mungkin, kata Allah. Am lakum kitabum fihi tadrusun? Am, ataukah lakum kitabun, kalian punya kitab fihi tadrusun, yang kalian pelajari isinya, ternyata isi kitab tersebut mengatakan orang beriman sama dengan orang kafir. Kalian punya kitabnya, kata Allah. Lamun ara kitab madayang dengan bertauhid kanca dengan syirik, ya pada bertauhid syirik. Kalau ada kitab yang menyamakan orang yang menyembah patung dengan orang yang menyembah Allah misalkan. Kalau ada kitab yang menyamakan orang yang mengikuti sunnah Nabi SAW dengan orang yang menyelisih sunnah Nabi SAW, berarti kitab kebelinger ini. Ya bingung kitab ini.
Makanya Allah katakan amlakum kitab, apakah kalian punya kitab? Fihi tadrusun, yang kalian pelajari isinya. Sampai kalian berpendapat orang Islam sama dengan orang kafir. Kalian punya kitabnya. Ya. Subhanallah. Ini bantahan keras dari Allah kepada mereka. Innalakum Bismillah. Di dalam masih ada 3 atau 4 ayat Allah masih membantah pemahaman ini. Pemahaman yang menyamakan. Dan subhanallah, di antara yang mengambil pemahaman ini orang liberal. Ya. Apa angkat dengan liberal? Semua agama sama. Subhanallah. Dia kejogang dengan liberal ini. Ya. Amlakum kitabun fihi tadrusun, kalian punya kitabnya yang kalian pelajari isinya. Hatta orang kafir pun mengingkari pemahaman orang liberal ini. Kenapa? Mereka nggak punya panduan. Hatta orang kafir, orang Yahudi pun mereka tidak terima ketika orang Yahudi yang berbuat baik disamakan dengan orang Yahudi yang berbuat buruk. Terima. Hanya orang liberal yang mengatakan selaputnya pada ya buta warna orang liberal ini. Hijau ya pada merah kuning, kuning ya pada merah abang, abang ya pada merah putih, ya buta warna. Ya subhanallah. Ini bantahan kepada mereka ini. Bantahan kepada orang Quraisy dulu, bantahan kepada orang liberal sekarang juga. Innalakum fihi lama takhayyarun. Kalau kalian punya kitabnya, kata Allah, innalakum fihi, berarti sesungguhnya kalian berkaitan dengan kitab itu, takhayyarun, kalian seenaknya memutuskan. Kalau ada kalian punya kitab yang mengatakan seperti itu, mungkin dari kitab itu kalian ngambil. Lagu maraong kata si Bruno, kitab apa ini? Kitab kebelinger ini, kitab bingung. Ya. Am lakum aymanun alaina balighatun ila yaumil qiyamati inna lakum lama tahkumun. Masih Allah membantah. Ya. Allah mengatakan am lakum aymanun, atau apakah kalian sudah memiliki janji alaina, dengan kami? Ya. Apakah kalian sudah membuat janji dengan kami, kata Allah, janji yang mengatakan pada antara dengan beriman dengan orang kafir. Balighatun ila yaumil qiyamah, yang janji itu terus berlaku sampai hari kiamat. Inna lakum lama tahkumun, ya, bahwa kalian itu sebenarnya memutuskan sekehendak kalian. Ya, kalian hanya memutuskan sesuka kalian. Kita singkat saja, ini semuanya bantahan. Salhum, tanyakan kepada mereka wahai Rasul. Allah menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia bertanya kepada mereka, ayyuhum bidzalika za'im, siapa di antara mereka yang menjadi penanggung jawab pemikiran itu? Maksudnya, lamun narak ngajarida pemikiran seperti itu, madayang antara dengan beriman kanca orang kafir, maka suruh dia tanggung jawab. Ya. Ini semuanya bantahan. Am lahum syuraka, ataukah mereka memiliki sekutu-sekutu? Falyatu bi syurakaihim, maka hendaklah mereka datangkan sekutu-sekutu mereka, in kanu shadiqin, kalau mereka jujur. Jadi ada berapa bantahan ini? Ada 5 bantahan. Ya. Kesimpulannya, ndikna pada dengan si bagus kanca dengan si salah. Ndikna pada dengan si beriman kanca dengan si kafir. Ndikna pada dengan si bertauhid kanca dengan si syirik. Ya. Kalau ada yang mengatakan sama, berarti ya buta warna. Ya, buta warna. Sekarang kita pindah langsung ke ayat yang ke-42. Yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un. Yauma, pada hari, yaitu hari kiamat, yukshafu, disingkap, ansaq, betis. Pada hari ketika disingkap betis,
Yang dimaksud dengan betis di sini ada dua pendapat ulama, tetapi pendapat yang terkuat betis Allah Subhanahu wa taala. Ya bahkan ditulis kitab khusus oleh para ulama ahlu sunnati wal jamaah bahwa di antara sifat Allah, Allah itu memiliki sak, yaitu betis. Di antaranya ditulis oleh Syekh Muhammad Musa Al-Nasr. Beliau menulis kitab judulnya Itsbatu Sifatis Saqi Lillah, menetapkan sifat betis bagi Allah berdasarkan beberapa ucapan para ulama salaf dari kalangan sahabat tabi'in dan atba'ut tabi'in. Cuman perlu diingat, betis Allah ataupun sifat Allah yang lain tidak mungkin sama dengan sifat makhluk, tidak mungkin sama. Ya. Ya, jangan gara-gara kita mengatakan seperti ini kemudian mengatakan ya madayang Allah kanca makhluk. Semua sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk. Semua sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk. Ya. Maka keyakinan seperti ini nyaman, tenang kita. Adapun sebagian orang mengatakan mereka berani menetapkan sebagian sifat tetapi tidak berani menetapkan sifat yang lain. Mereka mengatakan Allah punya sekian sifat, di antaranya sifat hayat. Apa arti hayat? Apa arti hayat? Hidup. Ya. Mereka mengatakan Allah punya sifat hidup. Allah juga punya sifat namanya ilmu, al-ilm, yaitu apa? Sifat ilmu. Tapi ketika disampaikan kepada mereka Allah punya sifat tangan, apa kata mereka? Diindik dengan Allah punya sifat tangan. Kenapa? Berarti idamadayang Allah kanca manusia karena manusia punya tangan. Itu kata mereka. Maka kita katakan, kenapa Anda mengatakan Allah punya sifat hidup padahal manusia juga punya sifat hidup? Kenapa engkau mengatakan Allah punya sifat hidup? Manusia juga punya sifat hidup. Apa jawaban mereka? Oh, stop dulu. Hidupnya Allah beda dengan hidupnya manusia. Maka kita jawab, tangannya Allah juga beda dengan tangan manusia. Ya. Tangannya Allah juga beda dengan tangan manusia. Ketika kita mengatakan Allah punya sifat mata, oh jangan mengatakan Allah punya sifat mata. Idamadayang Allah kanca manusia karena manusia punya mata. Ya. Lalu kenapa engkau katakan Allah punya sifat ilmu? Manusia juga ada yang berilmu. Oh stop dulu, ilmunya Allah tidak pada mara ilmu manusia. Kita katakan matanya Allah juga tidak sama dengan mata manusia. Para ulama mengatakan al-kalamu fi ba'di sifat kal-kalami fi ba'dihal ukhra. Membicarakan sebagian sifat sama dengan membicarakan sifat yang lain. Selapu sifat Allah tidak ada yang sama dengan sifat makhluk, tidak ada. Jadi tafsiran yang terkuat tentang ayat ini yauma yukshafu an saq. Pada hari ketika disingkap betis. Betis siapa? Allah Subhanahu wa taala. Cuman langsung dah temang dalam pikiran dah, betis Allah tidak sama dengan makhluk. Sifat Allah semuanya tidak sama dengan sifat makhluk. Ini hari kiamat. Wa yud'auna, dan mereka orang-orang yang ingkar di dunia pada hari kiamat ketika betis disingkap, wa yud'auna, mereka diseru, mereka dipanggil ila sujudi, untuk sujud. Fala yastati'un, maka ternyata mereka tidak bisa sujud. Nabi SAW bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, fayakshifu an saqihi, Allah pun menyingkap betisnya. Hadis sahih riwayat Bukhari. Allah pun menyingkap betisnya. Kapan ini? Hari kiamat. Fayasjudu lahu kullu mu'min, maka semua orang beriman sujud tatkala itu. Wa yabqa man kana yasjudu lillahi riya'an wa sum'atan. Yang tersisa orang munafik, yang tersisa orang kafir, yang tersisa orang jahat. Fayadhhabu kaima yasjud, mereka pun ingin sujud. Tatkala Allah menyingkap betis dengan beriman selapukna sujud, maka orang munafik, orang kafir, orang ingkar, mereka juga ingin sujud. Fayaudu zahruhu tabaqan wahidan, tiba-tiba punggung mereka ini Allah jadikan keras bagaikan besi. Tidak bisa sujud. Tidak bisa sujud. Kenapa mereka tidak bisa sujud, jemaah sekalian? Kenapa?
Ayat berikutnya menjelaskan, khasyi'atan absaruhum, pandangan mata mereka saat itu khasyi'ah, tunduk. Ya, mereka ketakutan. Tarhaquhum dhillah, mereka dikuasai oleh kehinaan. Wa qad kanu, sungguh dulu di dunia yud'auna ila sujud, mereka disuruh untuk sujud tetapi mereka tidak mau, wahum salimun, padahal mereka sehat di dunia. Di dunia mereka disuruh sujud, mereka tidak mau, maka balasannya nanti pada hari kiamat, tatkala mereka ingin sujud, bisa tidak sujud? Tidak bisa. Ya, ini ayat ini, ketika menafsirkan ayat ini, Imam Abdurrahman bin Nasir Sa'di beliau mengatakan, ayat ini menjadi salah satu dalil al-jaza' min jinsil amal, balasan selalu sesuai dengan amal perbuatan. Jamaah sekalian, sebenarnya apapun pada hari kiamat itu ada bandingannya di dunia, meskipun tidak sama 100%. Syekh Saleh bin Abdul Aziz Sindi hafizahullah, beliau menyebutkan di dalam kitab Syarah A'lami Sunnati Al-Mansyurah, beliau mengatakan, di jelo kiamat ada yang namanya telaga. Telaganya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, Nabi Muhammad itu punya 2 telaga. Yang pertama, telaga di dunia ini. Di dunia ini ada telaga Nabi SAW. Yang kedua, telaga pada hari kiamat. Siapa yang ingin minum dari telaga pada hari kiamat, dia harus minum dulu dari telaga di dunia. Harus. Lamun dek damele nginam lek telaga di dunia, maka pelungguh tidak akan bisa minum telaga pada hari kiamat. Apa telaga Nabi SAW di dunia? Yaitu sunnah ini, kata beliau. Sunnah ini telaga Nabi di dunia. Siapa yang mau minum dari telaga sunnah di dunia, maka dia akan bisa minum dari telaga Nabi pada hari kiamat. Siapa yang tidak mau minum dari telaga sunnah di dunia, dia tidak bisa minum telaga nanti pada hari kiamat. Dalilnya jelas. Orang yang berbuat bid'ah ketika ingin datang minum telaga pada hari kiamat, maka dia diusir. Kenapa? Ndik nanginam di telaga sunnah di dunia, maka tidak bisa minum nanti. Baik. Pada hari kiamat ada namanya sirat. Sirat. Apa itu sirat? Jembatan di atas apa? Neraka. Jembatan di atas neraka. Ya. Lebih kecil daripada urat rambut, lebih tajam ketimbang pedang. Dalam hadis Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri. Kata Syekh Saleh Sindi hafizahullah, jembatan itu ada 2. Sirat itu ada 2. Yang pertama sirat hari kiamat, yang kedua sirat dunia. Siapa yang jalan di sirat dunia, dia akan bisa jalan di sirat pada hari kiamat. Siapa yang tidak mau jalan di sirat dunia, dia tidak akan bisa jalan di sirat pada hari kiamat. Mana dia sirat dunia? Sirat dunia adalah yang selalu kita minta setiap hari, setiap malam. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami sirat yang lurus. Apa tafsiran ulama tentang sirat yang lurus? Islam, sunnah, Al-Quran, hadis Nabi, semuanya ini sirat. Sirat dunia. Lamun damele lekak li sirat hari kiamat, jalan dulu di sirat dunia ini. Maka begitu pula kalau ingin bisa sujud ketika disingkap betis Allah, harus sujud di dunia, terutama tatkala sehat. Tatkala sehat. Allah katakan di sini, wahum salimun, dia namanya sujud layak di dunia, wahum salimun, padahal mereka sehat. Ada dengan sehat dia milih sujud, lu ya dia milih sholat. Ya subhanallah, sehat, badan sehat. Ya, tayak Gunung Rinjani sanggup dia 1 hari 1 malam lagu tayak masjid li dekat Balin di berat katanya. Subhanallah. Ada manusia-manusia seperti ini. Maka jemaah sekalian diingatkan oleh para ulama, mumpung tak pada sehat. Ya, lamun bahasa tuan guru kita Allah yarham Syekh Husni, kalau pelungguh pernah dengar rekaman kajian beliau mengatakan, kedung tak pada masih hidup di dunia. Mumpung tak pada masih hidup di dunia, masih luik kancan tak beribadah, kata beliau. Masih banyak teman kita beribadah. Kalau sudah meninggal dunia, ompo-ompo tak mesak-mesak tak di dalam kubur.
Kedung ta pada masih hidup di dunia ini, mumpung ta pada masih hidup di dunia ini. Luwe kancan ta menjalankan sunnah, masih luwe kancan ta bertauhid. Alhamdulillah, kalau sudah masuk kubur ompok-ompok ta mesa-mesa ta. Maka manfaatkan ya kesempatan ta masih hidup di dunia ini jemaah sekalian. Wallahu taala ala wa alam. Ini dia apa yang bisa kita baca dari tafsiran singkat beberapa ayat surah Al-Qalam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu taala ala wa alam. Kalau ada yang ingin ditanyakan, yang persilahkan selesai adzan kalau ada. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Di sini ada pertanyaan. Apa ke bacaannya nih? Gurbah kayaknya ya. Gurbah. Ya kayaknya. Gurbah. Khutbah. Naam khutbah. Khutbah. Taib. Khutbah yang panjang pada hari Jumat. Ini di luar tema. Khutbah yang panjang pada hari Jumat apakah menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Iya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna qisaral khutbati au inna tula salatil mar'i wa qisara khutbatihi." Sesungguhnya salat Jumat yang panjang dan khutbah Jumat yang pendek, ma'innatun min fiqhihi, ini merupakan tanda keilmuan seseorang. Ya, tanda kealiman seseorang. Salat Jumat da ya belu, khutbah Jumat da ya pendek, ini merupakan tanda keilmuan dan kealiman seseorang. Cuman dijelaskan oleh Syekh Su'ud bin Ibrahim Asy-Syuraim, imam sekaligus khatib Masjidil Haram. Beliau punya satu kitab namanya Asy-Syamil fi Fiqhil Khatib wal Khutbah. Apa maknanya kitab ini? Maknanya adalah pembahasan lengkap tentang fikih khatib dan khutbah. Di sana beliau bahas secara lengkap khusus untuk membahas khatib kanca khutbah, sebanyak sekitar 600 halaman. Beliau bahas semuanya. Ya. Beliau katakan di sana apa yang dimaksud pendek di sini? Yang dimaksud pendek di sini dia kena 1 menit. Ya, dia ke 1 menit baru udah tayak. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu. Setelah amma ba'du, kepada rajin-rajin salat, aqulu qauli hadza wa astaghfir. Bende ya.
Enggak. Meskipun ada diceritakan sebagian ulama yang khutbahnya sangat pendek ada. Di antaranya adalah diriwayatkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau pernah khutbah naik mimbar, kemudian memuji Allah, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau mengatakan luqmatun fi batni ja'i' khairun min bina'i alfi jami'. Kata beliau, satu suap makanan yang kita masukkan ke dalam perut orang yang lapar lebih besar, lebih baik pahalanya ketimbang membangun 1000 masjid yang besar. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Ya. Ada riwayat seperti itu dari sebagian ulama. Begitu pula disebutkan tentang Al-Imam Ibnu Ashur, Al-Imam Abu Tahir Muhammad Ibnu Ashur. Dia pernah berkhutbah di Masjid Tunisia. Ya, di Masjid Tunus dia naik mimbar. Kemudian dia mengatakan setelah muji Allah, bersalawat kepada Nabi SAW, dia mengatakan, nisa'u man ra'aitu fil aswaq. Para jamaah, siapa yang punya istri-istri yang saya lihat di pasar tadi? Dia berketuhanan jemaah. Siapa yang punya istri yang saya lihat di pasar tadi? Fasakatal jami', semua diam, enggak ada yang jawab. Nisa'u man ra'aitu fil aswaq. Siapa wanita-wanita, istri-istri siapa yang saya lihat di pasar tadi? Enggak ada yang jawab. Kata dia, aku lu qauli hadza. Tokol. Setelah itu dia berdiri, khutbah yang kedua. Apa kata dia? La khaira fi salatikum wa nisa'ukum 'ariyat. Tidak ada manfaatnya salat Jumat kalian sedangkan istri-istri kalian telanjang di pasar itu. Kemudian dia tutup khutbah. Ada riwayat yang seperti itu. Cuman bedeh dicontoh ya kah? Ya kontak lalu ya kontak lalu ini dua dengan gendek mau salat Jumat lamun nangane pendek khutbah deh. Sekarang saja yang panjang khutbahnya ada yang datang pas tahiyat ada. Apalagi seperti ini. Ya, jadi khutbah itu memang pendek, jangan terlalu panjang. Disebutkan ada seorang ulama dari madhab, kalau tiang tidak khilaf madhab Hanafi, kalau tiang juga tidak khilaf namanya Ibnu Ma'dan. Dia berkhutbah Jumat sampai masuk waktu asar. Bah ini jangan lebih ini. Khutbah Jumat sampai masuk waktu asar disebutkan oleh Syekh Su'ud bin Ibrahim Asy-Syuraim dalam kitab itu. Khutbah Jumat sampai asar. Bahkan dia pernah khutbah Jumat sampai banyak jamaahnya yang kencing di tempat. Si angkun suwi. Jadi 10 menit, 15 menit, ya, 20 menit cukup panjang, sudah itu cukup panjang. Ya. Ya, jadi itu menyelisihi sunnah, ya. Jadi jangan terlalu panjang. Jangan cerita ketika khutbah, apalagi kampanye. Dende kampanye ketika khutbah. Khutbah itu isinya peringatan kepada manusia. Wallahu taala a'la wa a'lam. Taib, sudah tidak ada lagi? Ya, sila. Apa saja yang bisa menghalangi seseorang mendapatkan syafaat dari Rasulullah, dan apakah seseorang ini bisa masuk surga tanpa syafaat dari Rasulullah? Taib. Apa saja yang menghalangi orang dapat syafaat pada hari kiamat? Penghalang terbesar adalah syirik. Karena sebab terbesar mendapatkan syafaat adalah tauhid, maka penghalang terbesar apa? Syirik. Dalilnya hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Tatkala Abu Hurairah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Wahai Rasulullah, saya si paling berbahagia mendapatkan syafaat Anda nanti pada hari kiamat. Siapa? Kata Nabi SAW, laqad zanantu alla yas'alani an hadzal hadits ahadun awwalu mink. Saya dari tadi sudah menyangka, wahai Abu Hurairah, tidak akan ada yang pertama kali bertanya tentang ini kecuali engkau. Dari tadi saya nyangka, pasti dia si pertama kali kan berketuaan ini. Kenapa? Lima ra'aitu min hirsika 'alal hadits, karena engkau adalah sahabatku yang paling semangat terhadap hadis. Kemudian Nabi baru menjawab, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah
manusia yang paling bahagia menerima syafaatku pada hari kiamat, man qala la ilaha illallah, orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Tidak sampai di sana hadisnya, khalisan min qalbihi, ikhlas dari hatinya. Apa maksudnya ikhlas dari hatinya? Ulama mengatakan kandungan la ilaha illallah dia jalankan, tauhidkan Allah, tinggalkan syirik. Jadi syarat mutlak untuk mendapatkan syafaat, tauhidkan Allah. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, innaha nailatun, syafaatku akan didapatkan. Syafaatku akan didapatkan liman mata min ummati, oleh siapa saja yang meninggal dunia dari kalangan umatku, la yusyriku billahi syai'a, dan dia meninggal dalam kondisi tidak berbuat syirik, itu yang dapat. Maka ini syarat mutlak ini, ya. Dan masih banyak penghalang-penghalang yang lain, cuman ini penghalang yang paling besar, yaitu syirik, dan sebab terbesar dapat apa? Tauhid. Kemudian apakah ada orang yang masuk surga tanpa syafaat? Ada. Karena syafaat Nabi SAW itu tertuju kepada hal-hal yang khusus. Contoh yang pertama, yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, itu karena syafaat Nabi SAW. Karena syafaat Nabi. Berarti ada orang yang masuk surga tanpa syafaat. Ada. Ya. Kenapa dia masuk surga tanpa syafaat? Ya. Dia masuk surga tetapi dia tidak ikut golongan yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Itu dia. Syafaat Nabi juga kepada orang yang yang akan dimasukkan neraka, tidak jadi dimasukkan neraka gara-gara syafaat Nabi SAW. Sebenarnya dia akan dimasukkan neraka, ya beratan dosana ketimbang pahalana, ya beratan, akan dimasukkan neraka tetapi tidak jadi gara-gara syafaat Nabi SAW. Berarti yang tidak akan dimasukkan neraka, ya dia tidak membutuhkan itu. Ya. Taib. Jadi ada orang yang masuk surga tanpa syafaat. Kenapa? Karena syafaat itu dia tujuannya itu khusus untuk orang-orang khusus. Ya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Ya. Sila. Pernah saya dengar kajiannya Ustaz bahwa yang akan menjaga kita pada ketika kita melewati shiratal mustaqim adalah salah satunya amanah dan silaturahim. Terus gimana kedudukan amal-amalan yang lain, apakah masuk dalam dua kriteria yang ini Ustaz? Taib. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Nabi SAW menyebutkan watun sabus sirat, kemudian sirat pun dibentangkan di atas neraka jahanam. Fatursalul amanatu war rahim, setelah itu baru dikirimlah amanah dan rahim. Fatakumani jambatai sirat, keduanya berdiri di samping kanan dan kiri jembatan. Ya. Bukan berarti amalan yang lain tidak berpengaruh, bukan. Tetapi ulama mengatakan kenapa dikhususkan yang dua ini, menunjukkan pentingnya yang dua ini dan menunjukkan banyaknya orang melalaikannya. Duit dengan lalili amanah ke? Duit. Ya. Ya, kita beda gati sama ulama salaf masalah amanah ini, beda gati. Contoh misalkan disuruh jaga kebun orang, misalkan disuruh jaga sawah orang, disuruh sekedar jaga. Buih ngeriti kang nanti nyaman, no? Buih semuanya dijatuhkan, ini nggak ada amanah ini. Perhatian sampaikan tentang seorang yang bernama Al-Mubarak. Dia pernah disuruh oleh seseorang untuk menjaga kebun orang itu. Orang kaya punya kebun, disuruh Mubarak jaga kebun saya. Maka dia pun jaga kebun itu. Dia menjaga kebun itu kalau tiang tidak khilaf sekitar 7 atau 10 tahun. Agak lupa tiang ininya. Tapi sudah lama dia jaga. Di kebun itu banyak pohon-pohon, termasuk pohon rumman, delima, jeliman. Suatu ketika pemilik kebun itu datang tamunya. Maka dia katakan kepada Mubarak penjaga kebun, tolong petikkan saya buah delima yang manis karena ada tamu ini. Maka datang Mubarak ini bawa buah delima. Setelah dicoba pedis, kecut, sepet.
Apa kata pemilik kebun? Saya minta yang manis. Kenapa engkau ambilkan yang kecut? Petik lagi. Petik. Datang. Dicoba, pedis, kecut, sepet. Sampai 3 kali marah pemilik kebun ini. Apa kata dia? Berapa tahun kau kerja jadi tukang kebun saya? Berapa tahun? Sekali lagi tiang agak lupa. Dia mengatakan 7 atau 10. Masa begitu lama engkau menjadi penjaga kebun, engkau tidak bisa membedakan mana delima yang manis dan mana delima yang kecut? Kata dia, saya tidak bisa bedakan. Kenapa? Selama saya menjaga kebun ini, saya tidak berani memetik satu pun. Mana luar biasa. Begitu jebuih ngelanyap, kenyaman no. Jemaah badak katanya. Jemaah badak. Wih, ya, sampai motek nek nyaman be urak. Jemaah badak enggak. Gampangan jemaah badak, ya. Satu pun saya tidak berani petik, kata dia. Langsung pemilik kebun ini dia terharu. Dia katakan apa? Saya akan nikahkan engkau dengan anak putri saya. Dinikahkan. Dari pernikahan itu lahirlah seorang ulama luar biasa, Al-Imam Abdullah bin Al-Mubarak. Al-Imam Abdullah bin Al-Mubarak, siapa yang tidak kenal dia? Lahir dari seorang bapak yang saleh, yang amanah. Di zaman kita ini amanah sudah ini. Jadi para ulama mengatakan bukan karena ibadah yang lain tidak bermanfaat, cuman yang dua ini banyak dilalaikan padahal keduanya penting sekali. Wallahu a'lam. Masih ada ide ke? Nggih kan sedikit. Terakhir kan. Nah, hukuman oke. Baik. Sudah kita sampaikan tadi dosa yang paling cepat Allah datangkan hukumannya apa? Durhaka. Durhaka. Baik. Kata beliau, banyak saya lihat orang durhaka bahkan sampai gerantak bapaknya. Ya. Cuman ya luwe hartana ke. Itu sudah hukuman. Itu sudah hukuman. Jadi perlu gue perhatikan, hukuman bukan hanya mereka tidak diberikan rizki, bukan hanya mereka diberikan sakit, tetapi di antara hukuman yang besar adalah hati mereka tidak tenang. Hati mereka tidak tenang. Tidak akan pernah antum jumpai di atas muka bumi Allah ada orang yang durhaka kepada orang tuanya kemudian dia hidup bahagia. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Seandainya dia punya banyak mobil, ini gersang ini. Gersang ini. Kenapa? Bagaimana mungkin dia akan hidup bahagia sedangkan Nabi sudah menyebutkan wasakhatullah fi sakhatil walid, kemurkaan Allah bergantung pada kemurkaan orang tua. Setiap detik dia dinaungi oleh kemurkaan Allah. Setiap detik dia dilihat oleh kemurkaan Allah. Bagaimana mungkin dia akan tenang? Hukuman itu. Ya. Belum pernah ada ceritanya orang durhaka kemudian bahagia. Belum pernah. Zahirnya mungkin ya lirik-lirik zahirnya. Lagu ini gersang ini jemaah sekalian. Ini si nyakit no. Ini yang gersang. Ya. Jadi jangan pelunggu bayangkan hukuman itu hanya hartanya dihilangkan, rumahnya dihancurkan. Bukan hanya itu. Ini. Ya. Gersangnya hati ini. Makanya Allah katakan di dalam Al-Qur'an, kita tutup dengan ini, wa man a'rada an dzikri, siapa yang menjauh dari peringatanku, tidak dia mengikuti peringatanku, tidak dia memperhatikan peringatanku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Ketika menafsirkan ayat ini, Imam Ibnu Katsir mengatakan meskipun secara zahir hidupnya mewah, hatinya sempit. Meskipun secara zahir hidupnya mewah, dia bisa membeli apapun yang dia inginkan, dia tinggal di rumah yang megah, tapi ini yang sempit. Allah katakan fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Ibnu Katsir sebutkan dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat ini. Itu hukuman itu. Wallahu taala a'la wa a'lam.